warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indita. Saya dari kelas A01 NIM 181012712003. Bedah jurnal internasional anak dengan hambatan majemuk. Judul jurnal AIC Intervention Using IPOCA for Deaf Children with Multi-Disability Visual Response Color Implantation. Artinya, intervensi AIC menggunakan POCA untuk anak-anak tunarungu dengan berbagai kelainan yang hasil resum dan analisis jurnal internasional. Penulis jurnal Esper Ireland, tahun terbit 1 Oktober 2013, nomor jurnal 10655876. Halaman jurnal ada 8 halaman. Mahasiswa yang membedah jurnal saya sendiri Indita. Tanggal pembedahan 30 April 2020. Temuan masalah pada jurnal anak-anak tunarungu dengan kecacatan tambahan yaitu autisme, otak palsu, radiasi mental dan lain-lain cenderung memiliki hasil persepsi bicara yang lebih rendah setelah CI dibandingkan dengan anak-anak yang menunjukkan gangguan pendengaran sebagai satu-satunya cacat. Keterbatasan kognitif atau motorik dapat mempersulit anak-anak ini untuk memproses, menganalisis, dan mengatur informasi pendengaran secara efektif. Hasil penelitian pada jurnal, secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi AIC menggunakan POCA dapat menjadi pendekatan yang bermanfaat dan efektif untuk anak-anak tunarungu dengan berbagai kecacatan yang menerima CI. Implan koklea menawarkan kesempatan untuk meningkatkan motivasi, komunikasi, dan interaksi sosial dengan anak-anak tunarungu lainnya dengan berbagai kecacatan. Sejauh mana setiap anak dapat belajar memahami dan mengekspresikan bahasa lisan tergantung pada kemampuan kognitif dan usia implantasi serta pada faktor biologis dan genetik. Pendekatan habilitasi juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana kognisi, kemampuan komunikatif, keterampilan sosial, dan kesadaran diri berkembang. Intervensi AIC menggunakan POCA mungkin direkomendasikan untuk anak-anak tuli yang memiliki sedikit manfaat dan dari pendekatan habilitasi konservasi setelah CI karena cacat tambahan mereka. Intervensi ini mungkin merupakan pendekatan yang lebih sesuai untuk kelompok anak-anak tunarungu dengan kecacatan tambahan sedang hingga parah karena dapat meningkatkan perkembangan bahasa reseptif dan ekspresif mereka setelah kualitas hidup mereka setelah CI. Kesimpulan jurnal intervensi AIC menggunakan POCA sangat berguna dan efektif dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi komunikatif untuk anak-anak dengan berbagai kecacatan yang memiliki keterampilan komunikasi oral yang sangat terbatas setelah CI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak tunarungu yang memiliki fungsi oromotor yang buruk dan atau cacat intelektual sedang setelah CI adalah kandidat yang baik untuk intervensi AIC menggunakan POCA. Anak-anak ini harus diberi kesempatan dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan berbicara dan bahasa mereka hingga potensi penuh mereka melalui intervensi AIC dan untuk berbagi komunikasi yang bermakna dengan orang lain. Hasil penelitian berkaitan anak dengan kelainan majemuk, anak-anak tunarungu dengan cacat ganda dapat mengembangkan kemampuan berbicara dan bahasa dan memperluas keterampilan komunikatif mereka jika kesempatan komunikatif yang lebih sering produktif diberikan kepada mereka, terutama ketika mereka memiliki keterampilan komunikasi lisan yang sangat terbatas. Dalam perkembangan bicara dan bahasa pada anak-anak dengan peningkatan pendengaran yang mendalam ketika manfaat dari alat bantu dengar konvensional terbatas, anak-anak tunarungu dengan kecacatan tambahan yaitu autisme, otak palsu, retardasi mental, dan lain-lain cenderung memiliki hasil persepsi bicara yang lebih rendah setelah CI dibandingkan dengan anak-anak yang menunjukkan gangguan pendengaran sebagai satu-satunya cacat. Keterbatasan kognitif atau motorik dapat pendengaran secara efektif, namun anak-anak tunarungu dengan cacat ganda dapat memperoleh manfaat jauh dari peningkatan kualitas hidup yang diberikan oleh CI meskipun kemampuan mereka lambat dan terbatas dibandingkan dengan anak-anak tuli umum dengan implan koklea. Daftar pustaka, komentar jurnal,
menjadi pendekatan yang bermanfaat, efektif, dan kesempatan untuk meningkatkan motivasi komunikasi dan interaksi sosial dengan anak tunarungu lainnya dan cacat ganda atau kecacatan lainnya. Bentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal, mungkin kontribusi yang saya lakukan atau berikan apabila saya sudah menjadi guru ABK terhadap temuan masalah pada jurnal ini adalah mungkin saya akan melakukan sama halnya dengan saya memberikan atau mengoleh kebutuhan yang pantas dimiliki oleh anak dengan hambatan majemuk, khususnya anak tunarungu dan cacat ganda, dan saya akan mengontribusikan dengan kasih tuntas yang memadai